Kita kedatangan satu unit sepeda motor Beat. Kondisinya motor ini nggak mau starter, teman-teman. Ini kelihatan nggak mau starter, klaksonnya nggak mau, ya. Ini bermasalah di bagian baterainya, teman. Ini juga belum tentu. Jadi gini, coba kita nyalakan dulu motornya, kita engkol dulu. Ya, motornya nyala, teman-teman. Motornya nyala, kelihatan lampu. Saat dinyalakan lampu besar ini ya, ini posisi on, saya on kan, tak, ya, lampunya semua mati, sampai yang kecil-kecilnya juga mati. Tapi di situ ada kelihatan lampunya redup. Nah, seperti itu ya, lampunya redup. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kondisinya seperti ini, teman-teman. Saat kita nyalakan lampu utama, lampu depan ya, teman-teman ya, seperti ini ya, nyala kecil gitu ya. Ini lampu sampingnya dua-duanya nyala, kelihatan. Jadi kalau kita matikan lampu utamanya, kita hanya nyalakan lampu serinya, lampu sampingnya mati. Saat kita nyalakan lampu utama, lampu sampingnya dua-dua nyala. Lampu utamanya nyalanya kecil, gitu ya. Oke, jadi sekarang kita matikan lampunya, ya. Lampunya kita matikan semua. Kita coba hidupkan, nyalakan lampu samping. Dia nyala seperti ini, bagus, ya. Belakang juga bagus. Coba kita nyalakan lampu rem, hasilnya oke, bagus ya. Cuman saat kita nyalakan lampu, ini lampu seri, ini lampu utama, nah dia redup. Lampu rem oke. Jadi ya kelihatan, ini kondisi lampu utamanya nyala, lampu sampingnya nyala, yang sebelah kiri terang, yang sebelah kiri redup. Cuman di sini lampu serinya hilang, bro. Ya, jadi coba kita dibuat di lampu seri. Lampu serinya berkedip seperti ini ya, teman-teman ya. Perhatikan. Hidupkan lampu utama, lampu serinya mati. Lampu utamanya hidupnya redup. Oke, itu kendala pertama. Itu yang kita temukan pertama ya, teman-teman ya. Jadi di sini coba starter, klakson nggak nyala. Coba saya buka dulu, kita cek dulu baterainya gimana. Coba dibuka nih. Coba hidupin keretanya. Ya, jadi sebelumnya kita nyalakan dulu motornya. Oke, kontak on. Dalam kondisi baterai terlepas ya, teman-teman ya. Ini motornya udah nyala. Motornya udah nyala. Kalau lihat dari pengisiannya bagus, teman-teman. Iya. Katakan teman-teman ya, masih ngisi. Berarti tidak ada terputus kabel antara dari kiprok mengisi ke baterai, itu masih ngisi ya, teman-teman ya. Oke, jadi selanjutnya ini coba kita bongkar dulu. Coba li, lepas baterai li. Baterai lepas. Kondisi baterai terlepas seperti ini. Coba pasang. Kondisi baterai terpasang seperti ini, normal, ya. Tapi klakson saat kita pencet klakson seperti ini, ya, baterai lampunya redup. Kita teman-teman ya, yang dipastikan mungkin baterainya ini sempat ngedrop. Oke lah, jadi ini coba
saya bongkar dulu bodi-bodinya, terutama bagian depan. Nanti kita cek lagi apakah ini korslet atau gimana, nanti ya nanti pasti ketahuan lah ya. Coba saya bongkar dulu. Nah teman-teman ya, jadi setelah kita buka lampu utama yang berarti sudah kita putus di bagian ini udah terputus, sudah tidak ada terkoneksi dengan lampu utama. Ya, setelah motornya 20 menit kita nyalakan, setelah lampu utama kita lepas, ya, akhirnya motor ini kembali mau di starter. Seperti itu ya teman-teman ya. Motor kembali mau di starter, berarti baterainya bisa ngisi kembali ya setelah lampu utamanya dibuka. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti kan ada bermasalah di lampu utama. Oke, kita sampingkan dulu untuk di lampu utama. Di sini ada masalah juga di klakson. Ya, di klaksonnya tidak nyala. Seperti ini. Jadi begini teman-teman. Ini coba kita lepas ya, untuk mengetahui ini tadi. Sebelum kita mengganti klakson atau mengganti saklar tombolnya, ada baiknya kita periksa dulu arus masuknya ya teman-teman ya, apakah mengantarkan arus atau tidak, seperti itu. Karena kalau klakson baru, tombol baru, kalau kabelnya tidak mengantarkan arus, percuma, tetap tidak akan nyala gitu ya. Kita cek dulu. Oke, coba yang negatif yang ini yang negatif, ini yang masuk ya teman-teman ya. Kelihatan ya teman-teman. Ini sambil ditekan ya, klakson sambil ditekan seperti ini. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke, ada mengantarkan arus teman-teman ya. Setelah kita lepas, coba nggak ada. Setelah kita pencet, cek. Oke teman-teman ya. Oke, ini saya lepas. Nah, itu kan ini antara ini harus masuk sama badan ya, badan negatif. Ini kan udah pasti ada arus. Kalau seperti ini sudah pasti mengantarkan arus ya teman-teman ya. Pertanyaannya, apakah negatifnya ini benar-benar terkoneksi dengan badan kabel negatif ini? Caranya seperti apa? Coba. Oke, udah masuk ke 12 voltnya. Tombol kita tekan ya. Coba dikoneksikan di laga. Lihat ya teman-teman ya, kosongnya. Coba ke badan, ke bodi. Oke, coba ke ya teman-teman ya, yang berarti motor ini kabelnya ini tidak mengantarkan arus negatif. Seperti itu ya. Oke, mungkin kurang yakin. Coba kita lakukan cara ini. Ini masuk positifnya. Negatifnya ini kita langsungkan kemari. Ke sini. Ke sini, langsung ke badan bodi ya, teman-teman ya. Kita tekan tombol. Oke ya. Yang berarti kabel negatif ini tidak terkoneksi dengan badan. Itu teman-teman ya. Oke ya, berarti di bagian klakson tidak ada masalah dengan klaksonnya atau dengan tombolnya sama sekali. Tapi yang bermasalah itu di kabel negatifnya. Bagaimana caranya? Ini coba kita belah. Kita lihat yang putus ya, sudah saya lepas. Itu kondisinya setelah saya tarik, yang saya temukan tuh seperti ini teman-teman. Di sini ada putus. Ya. Ini memang sering, maksudnya nggak terlalu sering sih, cuman ada beberapa kali kita temukan tuh seperti ini. Kelihatan. Karena ini posisinya dia bergerak loh. Nah, seperti ini ya. Saat setang gini kan, nah, dia bergerak. Seperti itu. Makanya di sini sering terjadi terputus lah seperti itu. Ya. Coba, guntingkan lu nih. Guntingkan, putuskan terus kalian. Straight. Oke, siap. Ya. Kelihatan di sini ada putus. Nih. Nah, ya teman-teman ya, kelihatan di sini ada putus. Nih, ya ini kabel negatif yang mengarah ke ini tadi klakson. Sebentar saya tarik. Ya udahlah, ini coba kita sambung aja langsung. Ya, kita langsung jumperkan aja. Ya teman-teman. Oke, baik ya teman-teman. Jadi ini kan udah kita sambung, yang jelas-jelas tadi terputus teman-teman ya. Jadi di sini setelah ini saya longgarkan juga, ini saya tarik, sek, ya, nih kelihatan, saya tarik teman-teman ya. Nah, itu kabelnya itu bukan yang terputus tadi, malah ini seperti naik ke atas,
Oke ya, jadi ini kita buka lagi. Coba kita lihat di bagian dalamnya. Dan bukan tidak mungkin ya teman-teman ya, kalau seandainya bermasalah di bagian lampu tadi, ya, yang lampu utama tadi bisa redup-redupan nggak jelas gimana gitu ya. Bukan tidak mungkin juga masalahnya tuh ada di sini sekalian seperti itu, di kabel negatifnya juga gitu ya. Oke ya, jadi ini langsung saya bongkar aja sekalian, biar kita saksikan sama-sama lah memang apakah memang negatifnya yang bermasalah atau gimana. Pokoknya kita usahakan motor ini benar-benar normal setelah ini. Tadi udah saya ini sambung kabel negatif yang terputus ya teman-teman ya. Sudah saya sambung. Jadi kita coba dulu nyalakan. Ntar kuncinya di sini. Oke ya, kelihatan. Coba saya tekan klaksonnya dulu, tombolnya di sini. Ya, teman-teman. Jadi udah nyala. Tombolnya udah klaksonnya udah nyala. Coba kita pasang lampunya, apakah masih terjadi seperti tadi ya teman-teman ya. Lampu utamanya redup, terus mengikut ke lampu sampingnya dua-dua nyala seperti itu. Apakah masih seperti itu ataukah sudah normal? Coba saya pasang dulu sebentar. Oke, ya, terpasang. Coba saya starter sebentar ya. Oke, motornya udah nyala. Kelihatan teman-teman, lampu utamanya udah normal ya. Coba saya lampu seri dulu. Ini lampu seri. Nih lampu seri, lampu utama. Kelihatan? Lampu seri, lampu utama. Ya, udah normal. Lampu samping udah normal. Lampu jauh dekat. Nih. Ya normal ya. Coba lampu seri sen kanan, lampu sen. Ya, lampu seri dan lampu sennya udah normal. Lampu utamanya juga normal. Terus starternya yang sebelumnya nggak mau starter, sekarang udah jadi mau setelah kita nyalakan beberapa lama ya teman-teman ya. Tunggu, ini saya tekan nih. Ya, ini saya starter. Oke, mau ya teman-teman ya, tapi masih kurang full karena tadi sebelumnya kan udah sempat kita ketahui sudah sempat ngedrop duluan. Jadi begini, di sini kan lampu utama, lampu samping, dan hubungannya dengan baterai. Di sini akan saya jelaskan sedikit. Ya, ini akan saya jelaskan sebentar. Jadi penjelasannya seperti ini. Ya, jadi sudah kita ketahui tadi yang putusnya itu di bagian ini ya teman-teman ya. Ini yang sudah saya sambung sebelumnya. Ini arahnya itu di sini. Sebentar. Ini ya teman-teman. Ini satu. Ya. Ini kelihatan ya teman-teman. Yang ini. Ini kalau kita tarik seperti ini. Yang jalan tuh yang ini. Ya, berarti dari sini awal datangnya itu dari sini. Ini teman-teman, ini ada satu gulungan kabel ya, mengarah kemari ya. Kabel hijau yang arti kabel negatif, kabel massa hijau polos ya teman-teman ya. Ini hanya satu yang naik ke atas seperti itu, yang berarti ini negatif tunggal. Yang datangnya itu dari bawah sana ya, dari regulator seperti itu ya, dari negatif body. Itu datangnya dari sini. Oke, berarti ini udah kita ketahui dulu sebelumnya. Dari sini dia naik kemari ya, terus dia naik ke ini splitter yang saya tarik nih, naik ke sini. Ini yang putus tadi sebelumnya. Oke, dan ini negatif tunggal ini teman-teman, itu ngarah ke sini. Sebentar ya. Karburator. Nih, karburator. Nih. Waduh, memang kalau kabelnya teman-teman agak gimana ya? Agak membingungkan.
karena terlalu banyak. Oke, masuknya kemari. Ya, di sini barulah dibagi ke lampu seri, ke lampu ini jauh dekat. Di sinilah semua dibagi yang berurusan sama negatif. Oke, termasuk ke bagian ini klakson. Ya, ke bagian klakson dari sini juga, dan termasuk juga ini kelihatan nih. Ini teman-teman, ini. Ntar saya tarik dulu. Ya, datangnya dari sini, jalan kemari. Ya, ini yang masuknya tadi ya. Ini jatuhnya tuh di sini. Ini di lampu seri, lampu seri dan lampu utama. Oke ya, jatuhnya kemari. Nah teman-teman ya, oke, kita dapatkan yang berikutnya ya. Dari tadi kita dapatkan masuknya, terus kita dapatkan juga ini yang masuk ke lampu utama dan lampu seri negatif ya. Lanjut, jadi setelah kita dapatkan negatif ini, masuklah negatifnya kemari. Masuk negatifnya kemari. Ya, di sini terbagi lagi 1, 2, dan 3. Ya, lampu dan lampu utama dan lampu seri juga. Ya, teman-teman ya. Jadi udah kita dapatkan ya untuk yang ini negatifnya. Jadi begini, karena apa hubungannya lampu seri ini, lampu utama dan lampu seri ini sama ini lampu samping. Nah, itu ya. Jadi gini teman-teman, ini saya ceritakan lagi. Ya. Arus masuk. Ya, setelah dia ini ya masuk ke arus lampu masuk dari kabel ini, itu warna kuning masuk ke saklar ya. Saklar ini begitu on ya, begitu on langsung masuk ke ini saklar jauh dekat ya, jauh dekat barulah masuk ke ini, ke lampu ini, kelihatan ya, ke lampu seri, lampu utama. Udah, lampu utama setelah masuknya arus ya, dia dipastikan akan menyalakan lampu kalau ada negatif seperti itu ya teman-teman ya. Karena kan gini, lampu ini menyala setelah ada positif dan negatif. Setelah ada positif dan negatif masuk, negatif masuk, di tengah di kawat lampu tadi terjadi pembakaran ya. Kalau saya bilang itu pembakaran ya, yang menghasilkan cahaya gitu ya. Berarti begitu arus masuknya masuk, kabel negatif masuk, di tengah-tengah bola tadi terjadilah pembakaran yang menghasilkan cahaya. Itu kan awalnya ya teman-teman ya, awalnya. Tapi di sini arus yang masuk tadi tetap masuk, tapi negatif tidak ada ya, yang berarti sama seperti kita ini teman-teman. Kalau seandainya ini negatif, ini positif, di tengah ada kabel, ada lampu ya, gulungan lampu tadi. Ya, di sini terjadi pembakaran yang menimbulkan cahaya, tapi karena ini negatif, ini tidak masuk, arus masuk tadi, ya, melalui kabel lampu tadi, kabel bola lampu tadi, masuk ke negatif. Ya, arusnya tadi masuk ke negatif. Karena ini tidak ada negatif, ya kan, tidak ada lawannya. Nah, jadi dia arus ini masuk ke negatif ya. Negatif ini ya, begitu dia masuk ke negatif, negatif ini terbagi lagi ke negatif lampu samping. Lampu samping ada 2, lampu seri 1 ya, masuklah arus tadi ke bagian lampu samping ini tadi. Nah, kan? Jadi udah kita dapatin tadi, di sini ada oranye dan warna ini abu-abu ya. Berarti dari sini arus lampu tadi masuk melalui negatif keluar dari oranye dan keluar dari yang abu-abu ini. Oke. Jadi masuklah dia kemari. Oranye dan abu-abu. Oranye dan abu-abu ini mengarah ke sini. Ke saklar nih teman-teman ya. Saklar. Oke. Ya, saklar oranye dan abu-abu. Oranye dan abu-abu, dia tidak lagi berlanjut kalau seandainya tombol ini tidak terkoneksi ke lampu
sebelah kanan atau sebelah kiri, Bang. Nah, jadi kalau seandainya dia terkoneksi, dia masuklah dia kemari. Misalnya kita tekan ke tombol kiri gitu ya, mau belok lampu samping kiri, kan kita tekan ke kiri gitu ya. Nah, salah satunya masuklah kemari ke tomsol atau relay lampu samping. Relay lampu samping tadi ini mengarah ke warna hitam. Hitam ini udah pasti baterai, teman-teman. Nah, ini 12 volt. Jadi disitulah peraduan antara arus lampu, yang artinya arus lampu tadi AC ya teman-teman ya, AC dan DC bertemu. Cep. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu salah satu penyebabnya. Untuk di bagian lampu. Ya. Kalau sudah AC dan DC tadi bertemu, maka terjadi korsleting di baterai atau di regulator juga bisa. Nah, ya paham maksudnya saya teman-teman ya. Berikutnya bisa juga terjadi di sini, di klakson. Karena begini, ini di klakson kelihatan, ini kabel hitam. Kabel hitam ini 12 volt. Ya teman-teman ya. Bentar. Nih, kabel warna hitam ini 12 volt. Ini benar-benar 12 volt. Saat kita pencet tombolnya, cep, ya kita pencet tombolnya, 12 voltnya tadi mengarah ke kabel ini kelihatan, ya, nah, ini masuk kemari. Nah, jadi begitu tombolnya dipencet, kan 12 volt masuk. Kalau seandainya ada negatif, memang negatifnya memang aktif, terjadilah peraduan di sini di klakson, maka klaksonnya nyala seperti itu. Tapi kalau seandainya tadi tidak ada negatif, tidak terjadi peraduan di sini, 12 volt ini tadi masuk teman-teman, masuk kemari ke negatif. Ya, ini saat tombolnya kita pencet ya teman-teman, masuk ke negatif. Di sini kan udah saya sebut tadi, ini gabungan negatif ini banyak di sini. Nah, berarti yang 12 volt tadi masuk kemari, mengantar ke sini, ke lampu ini, lampu ini, lampu ini, lampu. Pokoknya yang berurusan yang ada negatifnya dia masuk. 12 voltnya tadi masuk ke negatif ini. Ini negatif ke arah lampu teman-teman ya. Arah lampu ya. Di sini masuk 12 voltnya tadi melalui negatif, tep, ya. Masuk kemari ke negatif ini, masuk kemari, ya, masuk kemari juga dan masuk kemari. Sementara di sini ada arus AC, ya, begitu 12 voltnya masuk dari melalui negatif bertemu dengan arus AC, berarti DC dan AC di sini bertemulah di sini. Yang efeknya sama seperti sebelum yang saya jelaskan tadi, baterainya ngedrop. Ya, baterainya ngedrop, kiproknya juga bisa jadi panas, dan bahkan kalau seandainya dibiarin terus berlanjut, kemungkinan besar antara baterai, kiprok atau sepul, salah satu pasti ada yang kalah. Ini versi saya teman-teman ya, ini versi saya. Jadi kalau seandainya ada versi lain yang menyebutkan ini bahwa ini salah, tergantung Anda lagi lah yang menyikapinya, ya teman-teman. Oke. Jadi ini coba saya gulung lagi. Ya, saya rapikan lagi, saya masukkan lagi ke tempatnya semula, ke tempatnya masing-masing. Hanya karena kabel ini, kabel negatif ini bisa menyebabkan seluruh kelistrikan motor menjadi berantakan. Oke ya.